Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Amelia Wulandari, NIM 17110-620 di Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Di sini saya akan memberikan tugas Kilab Blok 10 Asuhan Kesehatan Reproduksi dan KB. Nah, di sini tuh tugasnya menganamnesa pada penampisan calon akseptor suntik pada kontrasepsi hormonal suntik. Nah, di sini dosen pengampunya Bu Evi Sena Naftuhah Riani MKes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Bidai Wiwit Amelia Wulandari ya, Bu. Bekerja di klinik utama pada jam 5 sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan anamnesa tentang kontrasepsi hormonal suntik ya, Bu. Hormonal suntik. Nah, di sini saya akan menganamnesa Ibu pada apakah Ibu bersedia untuk melakukan anamnesa penampisan calon akseptor suntik pada hormonal suntik. Bersedia. Bersedia, Bu. Baik ya, Bu. Kalau bersedia, saya akan melakukan anamnesa ya, Bu. Nah, di sini nama ibunya siapa, Bu? Misteria. Umurnya berapa tahun? 41. Alamatnya di mana, Bu? Pemindahan. Oh, Pemindahan. Agamanya Islam ya, Bu ya? Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuannya, Bu, pada Ibu pada anamnesa penampisan calon akseptor suntik yang tadi hormonal suntik ya, Bu. Nah, di sini suntik jenis Ibu melakukan suntiknya itu suntik yang 3 bulan atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan gitu, Bu. Nah, di sini tuh suntik 1 bulan itu suntikan kombinasi gitu, Bu. Nah, kontrasepsi hormonal suntik pada suntikan kombinasi yang dimaksud itu jenis suntikan kombinasi adalah 25 mg depo, medroxyprogesterone, asetat, dan 5 mg estradiol sipionat pada injeksi IM atau intramuskular ya, Bu. Nah, itu disuntikannya pada 90 derajat ya, Bu ya. Nah, di bagian pantat ya, Bu ya. 1 bulan sekali ya, Bu ya. Kislofem atau Kiclofem atau 50 mg norepinephrine enantat dan 5 mg estradiol valerat yang juga diberikan setiap bulannya, Bu ya. Nah, di situ saya sudah jelaskan pada maksud dan tujuannya, Bu ya. Nah, di sini Ibu di sini kan alasannya kan tadi ingin apa, Bu? Ingin suntik. Berapa bulan, Bu? Sebulan. 1 bulan ya, Bu ya. Sekali ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan menanyakan ya, Bu ya, pada Ibu berapa jumlah anak yang di rumah, Bu? Berapa saudara? 2. 2 ya, Bu ya. Iya. Itu hidup semua, Bu? Hidup 2. semua. Hidup semua ya, Bu ya. Nah, di sini Ibu tujuan menggunakan alat kontrasepsi pada pil untuk mengatur jarak kehamilannya itu atau menghentikan kehamilan sama sekali itu. Nah, di sini tuh Ibu kontrasepsinya kan yang suntik KB yang 1 bulan ya, Bu ya. Nah, di situ tuh apakah Ibu jarak kehamilannya itu panjang, apa jangkanya pendek, apa tidak, Bu? Panjang ya, Bu ya. Berarti selisih berapa tahun, Bu, sama anak pertamanya, sama anak kedua? 8 tahun ya, Bu ya. Oh iya, 8 tahun. Nah, di sini Ibu ingin menghentikan kehamilan atau lanjut? Menghentikan kehamilan ya, Bu ya. Sama sekali. Nah, di sini berapa lama jarak masing-masing anak yang diharapkan? Tadi kan 8 tahun ya, Bu ya. Selisihnya ya, Bu ya. Oh iya. Nah, di sini mengapa Ibu tertarik menggunakan alat kontrasepsi suntik yang 1 bulan? Mengapa? Karena Ibu tuh cocoknya dengan 1 bulan karena hormonnya itu teratur ya, Bu ya. Lancar ya, Bu ya. Oh. Umur calon akseptor suntik. Nah, di sini tuh Ibu calon akseptor suntik itu pada umur berapa tahun pas waktu itu, Bu? Pas umur 30 tahun ya, Bu ya. Ya, 30 tahun. Nah, di sini saya akan melakukan
pernah dari wet obstetrik calon absektor ya Bu pada suntik ya Bu ya, berapa kali pernah hamil, Ibu berapa? 2 kali. 2 kali. Pernah keguguran atau tidak? Tidak. Tidak ya Bu. Nah di sini berapa kali melahirkan, kan tadi ada 2 anak ya Bu ya, hidup semua ya Bu ya. Nah di sini apakah Ibu pernah mengalami alat kontrasepsi, menggunakan berapa lama waktunya, kenapa berhenti? Ibu pernah berhenti nggak selama menggunakan suntiknya 1 bulan? Enggak. Tidak. Tidak ada keluhan juga ya Bu ya. Tidak. Semuanya berarti teratur dalam headnya juga ya Bu. Iya. Nah di sini saya ingin menanyakan pada masalah penggunaan kontrasepsi pil. Nah di sini itu Ibu pernah mengalami perdarahan pervaginam yang belum jelas? Tidak. Tidak. Penyakit hati akut? Tidak. Ada nggak Bu? Penyakit jantung, stroke? Tidak. Itu ada tekanan darah tinggi? Tidak. 180/110? Tidak. Penyakit DM? Tidak. Tidak pernah ya Bu ya. Kanker payudara, Myos uterus? Tidak Tidak. ada. Sakit kepala, migrain, tromboembolik? Tidak. Tidak ya Bu ya. Semuanya tidak ya. Nah di sini Ibu apakah mau hamil lagi atau tidak? Tidak. Tidak. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang pada cara kerjanya ya Bu ya. Nah di sini tuh cara kerja pada suntik yang 1 bulan. Cara kerjanya itu menekan ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu, perubahan pada endometrium atrofis sehingga implantasi terganggu, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Nah di situ ada efektivitas 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan selama 1 tahun pertama penggunaan ya Bu ya. Nah di sini tuh ada keuntungannya juga Bu. Keuntungan yang 1 tahun ya Bu, 1 tahun tadi, atau yang pada tablet yang ini khusus obat 1 bulan suntiknya Bu ya. Itu keuntungan pada kontrasepsinya itu resiko terhadap kesehatan kecil, jangkanya waktunya panjang, tidak mempengaruhi pada hubungan suami istri. Nah di sini tuh ada keuntungan non kontrasepsinya Bu ya, mengurangi jumlah perdarahan, nyeri head, dan mencegah anemia. Nah di sini tuh ada mencegah kanker ovarium dan kanker endometrium, mengurangi pada payudara, jinak, dan kista ovarium, mencegah kehamilan ektopik. Dan di situ ada kerugiannya ya Bu ya. Kerugiannya itu ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan. Klien harus kembali setiap 30 hari untuk mendapat suntikan. Nah, di sini itu ada efektivitasnya berkurang bila digunakan bersamaan dengan obat-obatan epilepsi dan epilepsi yang lainnya ya Bu ya. Nah, di situ tidak menjamin perlindungan terhadap penularan IMS, hepatitis, HIV atau AIDS. Nah, di situ ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu ada amenorrea, mual, pusing, muntah, dan pendarahan pada bercak-bercak yang tadi yang saya jelaskan pendarahan yang kemarin ya Bu ya. Nah, itu ada jadwal penyuntikannya itu. Ibu diminta datang setiap 4 minggu sekali atau 1 bulan ya Bu ya, ke rumah sakit atau ke bidan ya Bu ya. Nah, di situ untuk melakukan suntik KB selama 1 bulan ya Bu ya. Nah, itu rutin ya Bu, setiap 1 bulan ya Bu ya. Nah, itu suntikannya ulang dapat diberikan 7 hari lebih awal dapat juga diberikan setelah 7 hari dari jadwal yang ditentukan, asal saja diyakini oleh ibu dan tidak hamil dan tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual atau bersenggama selama 7 hari atau 1 minggu, menggunakan kontrasepsi yang lainnya untuk 7 hari saja. Nah, di sini tuh ada tanda-tandanya ya Bu ya. Tanda-tanda yang harus diwaspadai pada penggunaan suntikan kombinasi itu ada nyeri dada hebat atau napas pendek, sakit kepala hebat disertai gangguan penglihatan, nyeri tungkai hebat, tidak terjadi perdarahan atau spotting selama 7 hari sebelum suntikan berikutnya. Nah, di sini tuh udah ya Bu ya. Nah, di situ kesimpulannya dari anamnesa tersebut yang telah dilakukan pada ibu menggunakan 1 bulan suntik ya Bu ya, 1 bulan suntik. Nah, di situ tuh jenis suntikannya itu kan 1 bulan ya Bu. Apakah ibu ada pertanyaan dari awal? Kalau tidak ada, saya ingin mengevaluasikan dari awal sampai akhir, apakah ibu tadi sudah jelas suntik 1 bulan atau belum?
Udah jelas. Sudah jelas ya Bu? Iya. Oh sudah jelas. Baik ya Bu, saya akhiri. Terima kasih ya Bu. Saya akhiri, bila ada salah kata mohon dimaafkan ya Bu ya, yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.